Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat kelas kalian. Pada kesempatan kali ini di segmen Life Problem spesial terkait di bulan Ramadan, Umi. Ya. Pada segmen terakhir yang ketiga itu terkait dengan sedekah ya, wajib dan sunnah, zakat dan infak. Maka pada kesempatan yang keempat kali ini di minggu ketiga, mungkin 10 hari terakhir nih, Umi, terkait dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Langsung saja kepada Umi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita masih dipertemukan bulan Ramadan. Bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan penuh rahmat, penuh maghfirah, ampunan. Maka manfaatkanlah. Karena di dalam 10 terakhir Allah memilih 10 terakhir Ramadan, kita disuruh beriktikaf. Apa sih artinya iktikaf? Berdiam diri di dalam masjid untuk merenung, untuk mendekatkan diri sama Allah. Banyak ibadah. Nah, kalau wanita boleh, kalau memang ada kepanitiaannya dan keamanannya ada. Kalau memang nggak ada ya di rumah nggak masalah, karena sholatnya wanita di rumah itu lebih baik. Nah, di rumah itu tetap lebih terhindar dari fitnah. Tapi kalau di masjid ada dan ada kepanitiaan dan nyaman, silahkan. Mari kita simak di dalam surat Al-Qadar, surat 97 ayat pertama, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ya. Apa sih Al-Quran diturunkan malam Qadar? Malam Qadar menurut hadisnya jumhur ulama, kumpulan para ulama-ulama membidiknya Qadar itu diganjil di 10 terakhir. Ada yang menekankan di 27, ada yang 21, monggo lah. Ini lebih aman 10 terakhir. Nah, itu lebih aman. Apa yang harus kita lakukan? Dekatkan diri sama Allah. Tadarus, sholat, zikir, pokoknya merenung, berdoa, banyak istighfar, merenungi salahnya, semuanya lakukan. Dalam rangka apa? Untuk introspeksi diri, muhasabah diri, apakah kita masih banyak dosa-dosanya, kayak gitu. Lanjutannya. Lanjut yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Masya Allah. Apa malam kemuliaan itu? Sekali melakukan ibadah, jawabannya di ayat yang ketiga. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan kalau ditahunin berapa ya? 84 tahun sekali melakukan ibadah di malam itu. Umur kita aja nggak nyampe. Makanya malam di situ disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ditahunkan sekitar 83, berapa 84 lah kayak gitu, Masya Allah. Jadi sekali melakukan kebaikan itu nilainya bisa juga orang itu bisa berkali-kali dapat Lailatul Qadar kan? Karena di sini Rasulullah tidak mematenkan di 27, di 21, di 25, pokoknya yang ganjil atau semuanya lah diraih. Cuma tantangannya memang banyak. Di 10 terakhir itu snack-snack, pesenan, mall. Udah pada diskonan, persiapan Ramadan, Lebaran, mudik, semoga duniawi wis makanya ya Allah. Pandai-pandai semoga kita bisa memanfaatkan. Lanjut ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan takdirnya. Berarti di malam Lailatul Qadar itu kalau kita memperolehnya, roh malaikat Jibril maksudnya itu mengatur kita dalam setahun yang akan datang atau berapa takdirnya. Masya Allah. Maka itu kita diperintahkan memperbanyak doa yang pelan-pelan ke depannya mau seperti apa. Ya Allah, maka mintalah sama Allah, minta. Allah itu seneng dimintain daripada kita. Kita tuh kalau dimintain mikir-mikir, mikir dulu ya. Makanya silahkan mumpung di Lailatul Qadar itu
pahalanya tadi kan 1000 bulan, ditahunkan Lebih baik 84. daripada 1000. Terus diturunkan malaikat Jibril. Jibril untuk menentukan takdir. Oke. Bla 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 bla, takdirnya yang baik. Semoga kita termasuk orang yang diberikan ya Allah. Amin. Lanjut yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Ya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Menurut fikihnya, bagi yang menerima, tapi ini nggak boleh sombong loh ya. Paginya itu terasa sejuk. Oke. Tidak panas, tidak gerah. Yang merasakan hanya seseorang. Tandanya ya, Mbak? Tandanya. Oke. Tapi nggak perlu disampaikan ke orang lain. Oke. Jadi terasa sejuk, sejahtera, tentram. Itu tidak semua alam, tidak semua orang merasakan. Hanya seseorang yang dipilih oleh Allah, yang sudah Allah takdirkan tadi. Oke. Maka di ketika 10 terakhir tadi, tolong amalannya yang sudah pekan keberapa itu sudah kita bahas. Tadarus Al-Quran, sholat sunnahnya diperbanyak, dan banyak sedekah. Itu tertera di dalam Fatir ya, ayat ke-29. Buka lagi nggak apa-apa deh. Yang innalladzina yajluna kitaballah wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, surat 35 Fatir ayat ke-29. Itu tolong untuk dipenuhi di akhir 10 Ramadan. Silahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak. Ya, silahkan kita memenuhi 3 ini. Berarti 1, tadarus Al-Quran sering khatam, supaya kita mendapatkan mahkota Al-Qur'an, tiket masuk surga. Keduanya sholat awal waktu, silahkan. Karena sholat sebagai barometer hidup seseorang, sholatnya baik semuanya. Dan sedekah adalah sebagai penolong kita. Karena sedekah itu nanti terhindar dari kematian yang menyengsarakan. Innas sadaqatul terhindar dari murkanya Allah juga. Makanya mulai saat ini ayo dipersiapkan. Tadi kan membahas terkait dengan tanda bagaimana ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan tanda-tanda itu sebenarnya juga terlihat ketika Syawal. Ada yang bilang ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar dia akan lebih istiqomah. Karena kan setelah itu kan biasanya Syawal agak ngedrop nih amalan-amalannya. Itu bagaimana? Bisa juga di ayat tadi yang kelima, besok paginya terasa ada ketentraman, kesejahteraan. Itu tidak langsung besok pagi, kapan saja. Setelahnya orang itu merasakan lebih baik. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengupgrade diri ya Umi ya, untuk terus menjadi sosok diri yang lebih baik. Apalagi kita bisa mengejar kebaikan itu di 10 malam terakhir, karena kebaikan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada sahabat kelas sekalian. Semoga ada hikmahnya dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam ya Allah, amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.